Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman, satu kabar terbaru untuk teman-teman para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap kedua, berikut informasinya. Informasinya hanya transisi honorer diangkat jadi P3K paruh waktu, hanya bekerja selama ini. Begini keputusan Menpan RB. Nah, mengenai penjelasan bahwa hanya transisi para honorer yang diangkat jadi P3K paruh waktu, berikut teman-teman, mari kita ikutin informasi selengkapnya yang dimuat media berikut ini. Klik pendidikan. Pemerintah akhirnya memberikan angin segar bagi para honorer yang selama ini bekerja tanpa kejelasan status. Melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, kini honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sebuah skema baru yang menjadi jembatan transisi sebelum benar-benar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, teman-teman, untuk diketahui bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ini adalah merupakan opsi terakhir apabila nantinya setelah keluar pengumuman maka teman-teman dinyatakan tidak lolos, dan juga yang disusul dengan optimalisasi formasi dan teman-teman tetap juga tidak dapat masuk menjadi P3K penuh waktu, maka inilah kemudian kebijakan terakhir, yaitu teman-teman akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan digaji sesuai dengan anggaran yang tersedia di masing-masing instansi. Kebijakan ini tidak hadir tanpa alasan. Pemerintah menyebutkan ada 4 tujuan utama pengadaan P3K paruh waktu. Jadi berikut disampaikan kira-kira tujuan pengadaan P3K paruh waktu. Yang pertama, menyelesaikan penataan pegawai honorer di instansi pemerintah. Nah, seperti tadi kami sampaikan bahwa yang nantinya setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2, kemudian disusul dengan kebijakan optimalisasi formasi, lalu bagi teman-teman yang mungkin tidak dapat masuk menjadi P3K penuh waktu akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Itu yang tujuan pertama. Kedua, memenuhi kebutuhan ASN. Ketiga, memberikan kejelasan status bagi honorer. Ini sangat penting ya, untuk status honorer bisa beralih menjadi ASN. Berikut, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang berhak mengikuti skema ini adalah honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN serta sudah ikut seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus, atau sudah ikut seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi. Jadi itu dia teman-teman yang berhak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, sudah terdata di database BKN dan sudah mengikuti seleksi P3K lalu kemudian tidak lolos. P3K paruh waktu ini dapat mengisi sejumlah jabatan seperti guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, penegak hukum, peneliti, pengelola, dan penata layanan operasional di instansi pemerintah. Nah, inilah jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu. Dipekerjakan setahun bisa diperpanjang. P3K paruh waktu akan bekerja berdasarkan kontrak selama 1 tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja. Mereka tetap wajib menyusun sasaran kinerja pegawai serta mengikuti evaluasi tribulanan dan tahunan. Jika kinerja dinilai baik dan anggaran tersedia, instansi bisa mengusulkan perubahan status menjadi P3K penuh waktu. Jadi semua ada peluang teman-teman. Artinya teman-teman bisa menjadi P3K penuh waktu apabila telah memenuhi syarat baik dari sisi
penilaian kinerja, ya, evaluasi triwulan dan tahunan, juga ketersediaan anggaran. PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu berdasarkan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerja. Tahapan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu juga sudah ditetapkan, dan keputusan tersebut yakni instansi harus yang pertama mengusulkan kebutuhan formasi P3K paruh waktu ke Kemenpan RB, kedua mengajukan nomor induk P3K ke BKN maksimal dalam 7 hari kerja, dan ketiga menetapkan pengangkatan berdasarkan nomor induk yang diterbitkan. Nah, itulah mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu. Berikut setelah itu honorer resmi menyandang status P3K paruh waktu. Skema ini menjadi solusi sementara bagi ribuan honorer yang sudah lama bekerja namun belum punya status yang pasti. Meski hanya paruh waktu, mereka kini diakui secara resmi sebagai bagian dari ASN dan punya peluang untuk diangkat penuh waktu di kemudian hari. Nah, teman-teman, itulah mengenai pengangkatan P3K paruh waktu, yang juga pertama bahwa P3K paruh waktu ini merupakan bagian dari ASN, artinya bukan lagi berstatus honorer. Kemudian kontrakannya bisa diperpanjang setiap tahunnya dan juga bisa diusulkan akan beralih menjadi P3K penuh waktu apabila telah memenuhi persyaratan, ya, baik itu dari sisi penilaian kinerja, ya, yang dilakukan per triwulan dan tahunan, juga misalnya anggaran untuk penggajian sudah tersedia. Jadi artinya ada kemungkinan besar teman-teman bisa menjadi P3K penuh waktu. Dan demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.